Seorang pemuda Pakistan Muslim bekerja sebagai penjaga di pabrik batu bata yang berada di daerah Taif, Arab Saudi. Lalu, ada surat dari Pakistan bahwa ibunya sedang sakit parah dan harus segera dioperasi transplantasi ginjal dan besar biayanya adalah 7.000 rial Saudi. Sedangkan pemuda itu hanya mempunyai 1.000 rial dan tak ada yang memberinya uang. Lalu dia meminta pinjaman pada pimpinannya, akan tetapi ditolak. Lalu dikabarkanlah ibunya sedang sakit parah. Dan jika tidak dioperasi dalam seminggu ke depan, maka kemungkinan ibunya akan meninggal dunia. Lalu pemuda itu pun menangis sepanjang malam. Dan pada waktu itu, dia memutuskan untuk mencuri dengan memanjat gerbang tetangganya yang bekerja di pabrik pada jam 2 malam. Dan ketika dia berhasil melompat, dia tidak menemukan apapun kecuali dia dapati di hadapannya ada beberapa polisi yang akan menangkapnya. Lalu dunia pun semakin gelap di matanya. Dan sebelum subuh tiba-tiba para polisi mengembalikan dirinya ke rumah orang yang ingin dia curi hartanya. Setelah itu para polisi meninggalkannya dan kemudian dia merasa sangat takut. Lalu ada orang tua masuk dan memegang tangannya serta mengucapkan salam padanya. Lalu orang tua tersebut membawanya ke masjid bersama untuk salat subuh, dan setelah itu pemuda Pakistan tersebut melihat orang tua yang sudah memegang tangannya yang sedang duduk di kursi di depan barisan masjid. Lalu ada banyak orang yang tadi salat dan para murid duduk di hadapannya. Lalu syekh tersebut mulai berbicara tentang Islam dan perkara agama. Lalu tiba-tiba pemuda itu merasa malu dan takut. Lalu ia berkata, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Aku hampir saja mencuri sesuatu dari rumah syekh tersebut, yang mana dia sangat dicintai di Pakistan." Dan ketika syekh tersebut selesai mengajar, pemuda tersebut dibawa ke rumahnya lagi. Lalu syekh tersebut memegang tangannya lagi dan mendudukkannya di sampingnya. Lalu syekh pun bertanya siapa namanya, serta kenapa dia ingin mencuri. Lalu sang pemuda pun menceritakan kisahnya. Lalu syekh tersebut berkata padanya, "Aku akan memberimu 9.000 rial, 7.000 rial untuk biaya operasi ibumu, dan selebihnya untuk digunakan olehmu. Tetapi janganlah engkau mencuri lagi, wahai pemuda." Lalu pemuda itu pun mengambil uangnya dan dia mendoakannya. Setelah itu dia pergi ke Pakistan, lalu ibunya pun dioperasi hingga sang ibu pun sembuh. Lalu pemuda itu kembali ke rumah syekh tersebut, lalu dia meminta agar bisa berkhidmah kepadanya atau apa saja. Lalu syekh tersebut menyetujuinya, dan pemuda itu berkhidmah padanya. Dan ketika dia sedang berkhidmah, ada salah satu orang terdekatnya syekh yang berkata kepadanya, bahwasanya ketika dia memanjat gerbang untuk masuk ke rumah, di mana syekh sedang salat malam, dia mendengar suara di halaman rumahnya. Lalu syekh pun memencet bel yang biasanya ia gunakan untuk membangunkan ketika salat. Lalu semuanya bangun dan semuanya merasa aneh. Lalu syekh pun memberitahu bahwa dia mendengar sesuatu, lalu memberitahu salah satu penjaga rumah. Dan seketika itu mereka langsung menghubungi polisi. Lalu para polisi langsung datang dan menangkapmu. Dan ketika syekh bertanya tentang kabarmu, mereka menjawab, "Pencuri berusaha masuk, dan sekarang dia dibawa ke kantor polisi." Lalu syekh pun berkata sambil marah, "Tidak, bawalah dia ke sini. Aku yakin dia mencuri karena dia sangat membutuhkan sesuatu." Lalu setelah pemuda itu mendengar ceritanya, dia langsung berkhidmah kepada syekh dengan rasa ikhlas. Hingga akhirnya sang syekh pun meninggal dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Hiduplah seorang wanita yang berusia 20 tahunan. Dan dia adalah wanita solehah serta taat. Dia sangat cantik, serta mempunyai harta yang banyak. Kemudian, ada laki-laki yang mengutus orang yang dikenalnya untuk melamar wanita tersebut. Dan ketika wanita itu menanyakan sifat laki-laki tersebut, mereka menjawab bahwa laki-laki itu orangnya sangat kaya, serta mempunyai jabatan yang tinggi. Akan tetapi, dia sering melalaikan ibadahnya. Dia butuh waktu dan pelajaran untuk membenahi sifatnya. Kemudian, wanita itu berkata, "Aku tidak menginginkannya. Yang terpenting bagiku adalah calon suamiku adalah orang yang bisa mengajakku ke syurganya Allah. Dan hidupnya di dunia menjadi perbuatan baik." Lalu orang utusan tersebut kembali dan memberitahu kepada laki-laki tersebut dengan membawa kabar yang sudah dikatakan wanita itu. Setelah itu dia merasa sangat kecewa. Kemudian dia marah serta berjanji dan bersumpah bahwa dia akan membuatnya datang untuk tunduk kepadanya. Lalu pemuda itu langsung bergegas pergi menemui seorang penyihir. Kemudian ia menceritakan kisahnya. Dan dia juga menceritakan bahwa dia menginginkan wanita tersebut. Lalu penyihir tersebut pun meminta bayaran yang besar. Dan ketika laki-laki itu menyetujui akan memenuhi semua yang diminta si penyihir, lalu si penyihir pun berkata, "Datanglah lagi kemari besok." Setelah itu keesokan harinya laki-laki itu pergi ke penyihir tersebut. Namun si penyihir itu berkata, "Aku tidak bisa mengganggu dan melakukan apapun kepada wanita ini. Dan aku memberi saran agar mencari penyihir lain yang lebih hebat." Lalu laki-laki itu pergi ke penyihir lain. Seperti apa yang sudah terjadi dengan penyihir yang pertama, terjadi juga pada si penyihir kedua, yang mana ia tidak mampu mengusiknya. Kemudian penyihir itu pun berkata, "Agar apa yang kau inginkan bisa tercapai, pergilah ke penyihir yang sudah mengajarkan kepada kami tentang sihir." Lalu si penyihir kedua pun menunjukkan tempatnya. Lalu dia pergi ke penyihir dari para penyihir dan menceritakan apa yang dia inginkan. Dan dia pun akan memberikan penyihir itu semua apa yang dia minta jika dia berhasil mendapatkan wanita tersebut untuk tunduk kepadanya. Lalu penyihir itu berkata, "Kesepakatan kita akan kita tentukan besok." Dan keesokan harinya, laki-laki itu datang kepada penyihir itu. Akan tetapi dia terkejut dengan apa yang diucapkan penyihir tersebut. Yang mana penyihir itu berkata, "Permintaanmu mustahil tercapai, dan aku telah meminta kepada para syaitan yang paling hebat. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan wanita ini. Karena wanita itu sebelum tidur selalu membaca surat Al-Baqarah dengan lengkap." Lalu laki-laki itu pun merasa sedih karena sudah mendatangi para penyihir tersebut. Dan juga dia sudah melakukan dosa yang besar karena perbuatannya itu. Dan sebagai rasa bersalahnya, dia akan bertaubat dan melakukan apa yang diridhoi Allah. Lalu dia pun keluar dari tempat si penyihir itu sambil menangis dan mengangkat tangannya ke atas langit, seraya meminta ampunan dan rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ
لو كانوا يعلمون. Kisah seorang pemuda yang mempunyai akhlak yang baik. Setelah ia menuntaskan perguruan tingginya, ia langsung pergi untuk bekerja di Eropa. Lalu setiap bulannya, ia menyimpan uang untuk membangun apa yang sudah diangankannya. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya proyeknya pun selesai juga. Lalu pemuda itu kembali ke kampung halamannya dan memutuskan untuk melamar anak pamannya. Ketika sampai di rumah pamannya dan mengutarakan maksudnya, lalu sang paman pun langsung menyetujuinya. Kemudian dia memberanikan dirinya untuk berbicara dengan anaknya. Lalu dia merasa sedih di balik senyumannya yang palsu. Dia tidak memperpanjang percakapannya dan dia tidak fokus pada pemuda tersebut. Sehingga pemuda itu tersenyum sambil berkata padanya, "Apakah ada pemuda lain yang membuatmu jatuh cinta? Apakah itu benar?" Lalu wanita itu terkejut dengan pertanyaannya, lalu dia menundukkan kepalanya. Pemuda itu pun tetap tersenyum padanya, dan ia berkata, "Kenapa pemuda lain itu belum juga mendatangimu sampai sekarang? Jelaskanlah padaku, maka kau tidak akan menyesal." Lalu wanita itu merasa tenang kepada anak pamannya, yang terkenal dengan kejujurannya serta akhlaknya yang bagus. Lalu wanita itu pun berkata padanya, "Dia belum juga mendatangiku karena setelah dia selesai perguruan tingginya dia langsung mencari pekerjaan. Dan dia juga membiayai kebutuhan ibunya, dan dia juga tidak bisa lepas darinya karena dia mencintainya. Dan kami jarang bertemu karena faktor keterbatasan." Dan pada waktu itu pula lelaki itu meminta nomor kekasihnya, lalu dia berkata padanya, "Jika kau mengizinkan, akan aku jadikan dia sebagai pegawai di proyekku dengan gaji yang besar, dan dengan waktu yang singkat dia bisa melamarmu." Lalu wanita itu pun menangis karena merasa senang. Lalu dia memberikan nomor kekasihnya, lalu lelaki itu langsung menelponnya dan berkata, "Bagaimana bisa kamu meninggalkan kekasihmu?" Dan hampir saja dia sampai dilamar orang lain. Lalu kekasihnya tersebut menjawab dengan sopan, "Maaf, ini bertentangan dengan keinginanku. Karena dengan keadaanku, aku bingung. Aku juga memiliki lebih dari satu masalah. Dan jika keadaanku memungkinkan, aku akan langsung terbang pulang untuk menemuinya." Dan setelah 2 hari berlalu sejak perbincangan tersebut, pemuda itu bertemu dengannya lalu dia mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar sekali. Lalu pemuda itu berkata pada kekasihnya, "Setelah aku pulang dari pekerjaanku, aku mempunyai keinginan untuk menikahi anak pamanku. Dan ketika aku bertemu dengannya, getaran cintaku bertambah dan aku tidak tahu sebabnya. Dan ketika aku tahu tentangmu darinya, tidak aku temukan dalam akal sehatku kecuali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, siapa yang memudahkan seseorang yang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan atasnya kesulitan di dunia dan di akhirat. Dan aku juga ketika tahu bahwa kamu akan melamar kekasihku, aku langsung ingat pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menyempurnakan wudunya kemudian dia sholat 2 rakaat secara sempurna, maka Allah akan memberi apa saja yang ia minta baik segera atau lambat. Lalu aku berdiri untuk wudhu dan sholat dan aku juga berdoa kepada Allah dengan tenang dan rasa ikhlas. Untuk keinginan yang aku butuhkan, seperti halnya ibuku yang sering mendoakanku. Lalu aku serahkan kepada Allah Azza wa Jalla dan aku sangat yakin serta ikhlas dengan kodonya. Dan setelah aku berdoa terus, tiba-tiba kamu menghubungiku, sehingga aku pun bersyukur atas terkabulnya keinginanku. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم